Musibah itu ada 4. Pertama, musibah yang paling ringan dari sisi agama, yaitu musibah mengenai duniamu. Apa itu? Hilang mobil. Apa itu? Dagangan bangkrut. Apa itu? Banyak hutang. Apa itu lagi? Duit tercekap. Itu adalah musibah di dalam agama, itu adalah yang paling ringan. Yang paling bahaya, naik lagi ke atas, musibah mengenai nafsu. Nafsu menjadi tidak terkendali. Nah, di sini nih, musibah dunia plus musibah nafsu. Nafsunya berkata begini. Nafsu itu keinginan, hasrat yang terus berguncang, pengen kaya, pengen dipuji, pengen diaktualisasi diri, pengen ini, pengen itu, pengennya banyak, sehingga tidak pernah bersyukur akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keinginannya itu tidak bisa terkendali. Muncullah dari itu nafsu-nafsu yang buruk, nafsu amarah, nafsu syahwat, perbuatan zina, perbuatan serakah, tidak bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Itu karena musibah mengenai nafsu. Naik lagi nih, orang gagal fokus tadi menjadi musibah akal. Akalnya mulai berpikir, aduh, duit gak cukup, ini gak cukup. Ya Allah, saya udah kerja keras banting tulang, saya berdoa kepadamu ya Allah dari pagi sampai malam, tetap aja jadi orang miskin. Karena menganggap bahwa musibah dunia itu adalah yang paling besar, akhirnya menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Harus ngerti, kalau kita udah ngaji gini, emangnya dengan sholat kamu, dengan ngaji kamu jadi kaya? Karena ketaatanmu kemudian kamu jadi kaya? Enggak begitu. Taat mah untuk Allah, semuanya untuk Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Gitu mikirnya. Kenapa? Nah, ini yang terakhir yang bahaya, musibah mengenai agama. Akhirnya ngelihat, oh ternyata orang lainan agama itu kaya-kaya ya, pakai mobil ya. Ah, saya pindah agama, musibah, jadi murtad. Hati-hati. Mudah saja zaman sekarang nih orang pindah agama karena udah gagal fokus. Nah sekarang kita gimana? Nah kita ngeliat nih kalau ngaji sekarang sudah, kalau masalah musibah yang paling rendah tadi dunia banyak utang, ada jalan keluarnya, solusinya kumaha? Ketika kita memohon, mintalah, kata Ibnu Athaillah, dengan apa yang Allah inginkan dari dirimu. Tuh yang pertama. Ini dengan 2 bait nasihatnya aja. Jika kamu menginginkan kemuliaan yang tidak fana, kemuliaan yang abadi, maka jangan kau sandingkan pakaian-pakaianmu, dirimu dengan kemuliaan yang fana. Artinya apa? Di sini, kemuliaan yang abadi itu tidak didapatkan dari kemuliaan karena pangkat, karena jabatan, karena harta. Itu remeh bagi Allah yang maha kaya. Allah memiliki segalanya, langit dan bumi, kerajaan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinannya kudu kandel, aku akan bermulia diri dengan Allah di dalam hati. Ketika hati ini sudah ada Allah di dalamnya, maka dia akan mulia dan berkata, Allah, aku menerima segala sesuatu yang kau putuskan. Karena kau tahu kapan aku dapat rezeki, hari apa, detik apa kau bukakan. Kau lebih tahu dari diriku yang lemah. Aku mau diatur olehmu, aku tidak mau mengatur dirimu ya Allah. Gitu. Akhirnya ridho pada ketetapan Allah.